Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua di dalam kesehatan, kekuatan, terutama di dalam damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita hari ini akan disegarkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Di sana dikatakan demikian. Sementara itu sampai aku datang, yang dimaksud di sini adalah Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, kita melihat bahwa ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus ini mengatakan bahwa sampai aku datang. Jadi artinya sebelum Paulus datang atau sementara menanti, sementara menunggu untuk Paulus datang, maka Timotius harus melakukan beberapa hal yang kita baca dari ayat 13 sampai ayat 16 tadi. Itu yang dimaksud Paulus dalam tulisannya kepada Timotius, suratnya kepada Timotius. Nah, dalam Timotius menanti Paulus, tadi sudah kita baca ayat 13, maka kita pun juga sebenarnya sekarang ini sedang ada di dalam penantian. Penantian akan siapa? Kalau Timotius menanti Paulus, saya percaya kita semua sedang ada di dalam penantian untuk menanti Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Sama seperti Timotius menanti Paulus untuk datang kembali, menghampiri, menjenguk, melawat dia. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, sama seperti Timotius muridnya Paulus, kita juga sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita jadikan prinsip, waktu Timotius menanti Paulus, Timotius melakukan beberapa hal. Kita pun juga mau, ketika kita menanti Yesus, kita pakai prinsip ini. Kita harus melakukan apa? Ada 3 hal yang akan saya catat di sini. Jadi sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita bisa temukan itu di dalam ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membaca, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jadi ternyata bukan hanya di dalam membaca, tetapi juga di dalam membangun dan juga di dalam mengajar. Tapi semuanya dimulai dengan kata bertekun. Bertekun ini, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kebanyakan menggunakan kata give attention atau menaruh perhatian, memberi perhatian yang lebih. Itu bertekun. Jadi seringkali kalau kita membaca, kita membangun, kita mengajar, ya sekenanya aja lah. Ya kalau ada waktulah baca. Ya kalau ada waktu sengganglah baca. Tidak. Ini dikatakan bertekun. Bertekun tidak hanya satu kali. Bertekun tidak hanya sesekali. Tetapi bertekun ini artinya berkali-kali. Artinya banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca, membangun, dan mengajar. Berapa banyak Alkitab saudara, Alkitab kita semua dibuka hanya hari Minggu. Bahkan ada yang bilang bahwa Alkitab ini adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan uang. Kenapa? Karena hanya dibuka di hari Minggu. Seringkali Senin sampai Sabtu tidak pernah dibuka. Berarti kita sedang tidak bertekun dalam kita membaca. Dan bagaimana kita akan membangun dan mengajar kalau kita tidak mulai dengan bertekun membaca? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata bertekun dipakai kata sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh ini tidak main-main. Kalau kita baca Alkitab tidak hanya sekedar oh ya bla 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 selesai.
Oh, yang penting kita sudah tahu artinya, kita tahu sudah, oh ini ayat ini bicara soal iman, oh ayat ini bicara soal kasih, selesai. Tidak. Artinya ketika kita berkata bahwa sungguh-sungguh membaca, artinya kita betul-betul makan firman Tuhan ini. Sama seperti saudara kalau makan tidak mungkin saudara main-main, pasti sungguh-sungguh dikunyah. Sama seperti makanan tidak akan pernah bergizi dalam tubuh kita kalau makanan itu hanya kita lihat. Betul saudara ya? Makanan itu harus kita kunyah, kemudian bersama-sama dengan enzim yang ada di mulut kita, kemudian itu akan membantu kepada pencernaan masuk ke lambung. Disitulah kemudian vitamin, kemudian kandungan yang ada dalam makanan itu kemudian berguna bagi tubuh kita. Sama hanya dengan firman Tuhan. Mengapa banyak orang tidak bertumbuh dalam firman Tuhan? Mengapa banyak orang hidupnya tidak mengalami perubahan? Karena dia tidak mengunyah firman Tuhan. Dia hanya sekedar baca sepintas lalu, yang penting sudah baca, selesai sampai di situ. Dia tidak kunyah, dia tidak nikmati firman Tuhan. Maka gizi dari firman Tuhan dia tidak akan pernah rasakan. Mari mulai dengan kata bertekun. Tapi di situ katakan bukan hanya membaca, tetapi apa yang kita baca itu kita gunakan untuk membangun orang lain. Membangun itu berarti ada yang roboh, ada yang lemah, maka perlu dibangun. Membangun orang yang sedang patah semangat, orang yang lemah imannya, orang yang putus asa, mereka kehilangan pengharapan, kita datang kepada mereka. Seberapa sering kita hanya berkata cuma, ya semangat ya, sabar ya, ini ujian. Orang dunia pun bisa berkata seperti itu. Orang-orang di dunia, bahkan motivator-motivator bisa lebih hebat daripada kita. Tapi apa yang bisa membuat kita lebih hebat daripada mereka? Karena kita punya firman Tuhan untuk membangun orang lain, membangun saudara kita, membangun orang tua kita, membangun anak-anak kita, membangun keluarga kita, membangun tangga kita, supaya ada kekuatan di dalam kehidupan mereka yang timbul karena firman Tuhan yang kita bagikan, yang berasal dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ternyata bukan hanya membangun ini kepada orang yang sedang lemah, orang yang sedang roboh imannya, tetapi juga mengajar. Mengajar mengandung pengertian, yang diajar itu berarti belum tahu. Butuh pengenalan yang lebih, butuh informasi yang lebih, butuh pengetahuan yang lebih. Mari, memang kita bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi tugas untuk membangun dan mengajar ini juga datang kepada siapapun, apalagi sebagai orang tua. Apakah kita sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita? Apa kita sudah mengajarkan Injil ini kepada anak-anak kita? Mari saudara, sambil menantikan kedatangan Yesus, lakukan tugas ini yang pertama. Bertekun dalam apa? Baca, kemudian apa yang kita baca itu sebagai satu modal untuk kita pergi membangun mereka yang roboh dan lemah, dan juga mengajar kepada mereka yang perlu diajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 14. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang perlu kita lakukan? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan lalai menggunakan talenta. Jadi harus menggunakan talenta. Apa artinya jangan lalai? Jangan lalai itu jangan sembrono, jangan lupa. Kita harus betul-betul ambil waktu, ambil kesempatan, meluangkan waktu betul-betul untuk mempergunakan talenta. Masalahnya adalah kalau sudah besar, sudah ikut Tuhan sekian lama, tapi kita tidak mengerti talenta kita apa. Saya tidak bisa melayani, Oni, karena saya tidak bisa, suara saya tidak bagus, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa tampil di mimbar, saya orangnya gampang grogi, gampang malu. Talenta bukan hanya bicara soal main musik, soal jadi pemimpin pujian, tidak. Bergabung dalam tim Pelma, tidak. Tapi ketika saudara tidak bisa berbuat apa-apa di luar, dan saudara hanya masuk di kamar untuk berdoa, itu pun talenta. Saya seringkali mengatakan kepada, kalau saya melayani di panti lansia, saya selalu berkata kepada mereka, tubuh fisik mereka sudah terbatas, tapi mereka punya satu talenta yang mereka bisa tekuni dan lakukan itu setiap hari, yaitu berdoa. Nah, mari saudara,
talenta apapun yang kita punya, mari jangan lalai. Kalau kita punya talenta, yang pergunakan, salurkan dan berikan itu buat Tuhan. Kalau talenta kita tahu di dalam bidang kepemimpinan, di dalam bidang manajemen keuangan, lakukan itu dalam pelayanan. Kalau talenta kita itu mungkin hanya senyum, hanya memperhatikan orang lain, itu adalah talenta kita. Perhatikan orang lain. Tidak harus kita gabung dulu jadi tim besuk. Ya kalau syukur-syukur kalau kita gabung, puji Tuhan. Tapi kalau tidak pun, perhatikan orang lain, jemaat yang lain. Doakan mereka, itu juga sebuah talenta. Haleluya. Karunia-karunia di sini luas. Kita tidak sanggup bicara hari ini. Tapi luas. Dalam 1 Korintus di sana katakan karunia itu banyak sekali. Dan ingat saudara, ayat 14 akhirnya dikatakan bahwa semua talenta atau karunia itu diberikan kepadamu. Artinya kalau diberikan, ini adalah sebuah kepercayaan. Maka jangan sia-siakan. Ingat perumpamaan tentang talenta, mereka yang mengubur memendam maka tidak akan pernah berbuah. Dan firman Tuhan katakan bahwa pemilik dari kebun itu katakan bahwa engkau adalah hamba yang jahat. Jadi kalau kita mau jadi hamba yang baik, kita harus menghargai bahwa ini adalah kepercayaan. Talenta inilah kepercayaan dan harus dikerjakan sehingga berbuah, sehingga berkembang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat menanti kedatangan Tuhan? Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Apa awasi diri sendiri? Awasi, jangan sampai kita jatuh. Awasi, jangan sampai kita lemah. Awasi juga ajaran-ajaran kita. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai menyesatkan orang. Jangan sampai kemudian bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Mari awasi diri kita dan awasi ajaran kita. Ayat 15. Kenapa semuanya ini harus kita lakukan? Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi ternyata mengapa semua harus kita lakukan? Supaya ada kemajuan yang nyata. Sudah berapa lama kita ikut Yesus? Jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Tapi apakah kerohanian kita mundur? Atau kerohanian kita semakin maju dari hari ke hari? Kalau kita semakin mundur atau kerohanian kita berjalan di tempat, mari lakukan 3 hal tadi supaya kita mengalami kemajuan yang nyata. Kita di Kristen yang progresif, kita jadi Kristen yang dinamis, bukan Kristen yang statis, Kristen yang hanya berdiam di tempat, Kristen yang hanya jago kandang. Tapi kita menjadi Kristen orang-orang percaya yang betul-betul mengalami kemajuan yang nyata. Dan betul-betul hidup kita tadi katakan di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita, mereka melihat kemajuan-kemajuan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan katakan, dengan demikian kita menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan semua orang yang mendengar kita. Nah, ini berbanding terbalik dengan penyesat-penyesat. Kalau kita akan mengalami kemajuan yang nyata, kita akan lihat 2 Timotius 2 ayat 16. Ayat-ayat terakhir saudara, 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi selain kita melihat tadi bahwa harus ada kemajuan yang nyata, gimana supaya kita mengalami kemajuan yang nyata juga? Yaitu dengan kita menghindari omongan yang kosong, yang tidak suci, dan hanya menambah kefasikan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, karena perkataan mereka ayat 17 menjalar seperti penyakit kanker. Kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 9 sebagai ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi orang-orang yang demikian itu tidak akan mengalami kemajuan yang nyata. Tapi saya percaya kita sebagai orang-orang percaya akan mengalami kemajuan yang nyata, karena kita melakukan 3 hal tadi sebagai firman Tuhan pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Mari sambil menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, bertekun dalam membaca, membangun, dan juga mengajar.
Jangan lalai menggunakan karunia yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, dan juga kita mengawasi diri kita dan mengawasi apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.